Kita tahu Irsad Aras merupakan sayap muda yang sangat bagus. Memang pertarungan dari sayap ini akan ditentukan oleh dua mantan gelandang PSM, yaitu Ponario dan Samsul. Iya. Oke, dan kita saksikan bahwa kita sudah mendapatkan sambungan langsung dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang. Dan tentunya sebelum kita menyaksikan kick-off babak pertama, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Yang menjadi bagian dari line up Persija, asuhan pelatih Danur Window. Ya, kita lihat ada 3 nama yang diturunkan. Ada Akmal, di situ juga kita lihat ada Fabio dan juga ada Leo. Ini kita lihat menggantikan pemain 3 pemain yang tidak bisa diturunkan pada malam hari ini. Ya, Bambang dan Lopez diberikan kesempatan sebagai striker pada malam hari ini. Sementara PSM dengan line up dari asuhan pelatih Hanafing. Ya, menarik di sini melihat Alfredo justru menjadi cadangan. Tampaknya memang kita lihat bahwa Proneto dan Jelo akan jadi tandem di depan. Tentunya wasit PSM Makassar. Bambang Pamungkas dan Fabio Lopez kembali melalui sebuah tandukan. Masih melebar dari gawang Syamsidar. Iya, kita lihat bagaimana peluang pertama dari Lopez. Crossing dari sektor sebelah kiri sangat baik. Bagaimana kita crossing yang sangat membanjakan sekali. Heading yang begitu bebas namun arahnya masih belum ke gawang. Yang menciptakan banyak peluang buat Bambang dan Aliudin untuk mencetak gol. Claudio Proneto kini sebuah terobosan di dalam kotak penalti dan gol! Diva Tarkas akhirnya mencetak gol keduanya dalam 2 pertandingan berturut-turut, memberikan keunggulan bagi PSM Makassar 1-0. Iya, hampir saja kejadian serupa. Pada saat mereka bermain melawan Persela, umpan dari Proneto dan diberikan untuk kepada Tarkas dan Tarkas mencetak gol. Dan kembali, bagaimana kita lihat umpan yang sangat matang dan coming from behind yang sangat bagus. Dari Tarkas kita lihat begitu bebas memberikan atau menyongsong bola dengan satu sentuhan masuk ke gawang Hendro Kartiko yang tidak bisa buat apa-apa. Kita saksikan Diva Tarkas dengan gol keduanya. Tentunya yang ia ciptakan dari 2 partai terakhir. Ya, memang ini yang kita katakan tadi bahwa memang lini belakang Persija cukup rawan. Stadion Kanjuruhan Kota Malang. Bersiap Ponario berikan sebuah umpan dalam kotak penalti dan kembali Bambang Pamungkas dengan trademark. Tandukan masih belum tepat sasaran. Ya, cukup bagus kita lihat bagaimana umpan yang terukur dari Ponario. Dan dia tahu apa keistimewaan Bambang. Timing yang tepat memang sedikit tidak terarah. Penguasaan bola Aliudin kembali Robertinho kerjasama. Aliudin kembali dengan kecepatan. Aliudin sebuah tembakan dan masih melebar dari gawang Syamsidar. Iya, baik sekali kerjasama antara Robertinho dan juga Aliudin. Kedua pemain yang bertubuh kecil dan mereka mampu memperagakan wall pass yang sangat baik. Dan kita lihat bagaimana half volley yang dilakukan oleh Aliudin belum mengarah ke gawang dan kembali begitu sialnya. Peluang demi peluang belum bisa mengakibatkan gol. Dan sebuah umpan kini Claudio Proneto di dalam kotak penalti. Sebuah tembakan yang begitu keras. Masih melenceng sedikit dari gawang Hendro Kartiko. Ini yang tadi kita selalu katakan, kecepatan, kemampuan skill individu Proneto dan Lopez. Kini Proneto kembali sebuah counter attack. Sebuah kesempatan pemain-pemain PSM yang terkenal begitu berbahaya dengan skill yang begitu baik. Julio Lopez tentunya tembakan langsung dan penyelamatan harus dilakukan oleh Hendro Kartiko untuk menangkal Julio Lopez. Ya, lagi-lagi tekanan dirasakan lini belakang Persija. Kita lihat bagaimana Leo Saputra hanya sekedar mengganggu, tidak mampu merebut bola dari kaki Jelo. Dicuri oleh Muhammad Ilham, sangat baik Ilham pergerakan di dalam kotak penalti. Ilham dengan bebasan tembakan dari Ilham masih dapat diselamatkan oleh Syamsidar. Ya, luar biasa Ilham. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri, screening bola yang bagus, meliuk-liuk melewati 3 pemain belakang PSM. Sayang pada saat penentuan tembakannya begitu lemah sehingga dengan mudah bola dikuasai oleh Syamsidar. Dan sebuah kesempatan bagi Persija melalui Aliudin. Dan kembali digagalkan oleh penjaga gawang Syamsidar. Kesempatan dari Aliudin masih dengan kesempatan. Dan kembali gagal Fabio Lopez. Persija Jakarta. Iya, luar biasa sekali kita lihat bagaimana kesempatan demi kesempatan. Dan satu hal yang sangat positif bagaimana Syamsidar maju untuk menutup ruang gerak, ruang tembak daripada Aliudin. Sayang sekali Aliudin kembali tidak bisa melaksanakan gol dan umpan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Lopez miss menendang bola. Kesempatan yang sangat-sangat terbuka.
kekecewaan. Dan kita lihat Herman Abanda dan sebuah umpan terobosan yang begitu baik. Muhammad Ilham masih digagalkan dan masih kembali Persija tidak mau untuk ataupun tidak mampu untuk mendapatkan gol balasan. Iya, entah apa yang terjadi sebenarnya bagi kubu Persija. Begitu banyaknya peluang, begitu banyaknya ruang tembak yang sangat terbuka. Namun kita lihat memang inilah sepak bola. Tentunya apabila Dewi Fortuna belum menghinggapi tim Persija, bahkan inilah yang kita lihat. Sayang sekali true pass yang sangat berkelas. Betul, itu yang mau saya katakan, bagaimana Abanda dengan luar biasa melakukan true pass. Sayang Ilham tidak mampu mencetak gol yang begitu mudah. Kita lihat bagaimana mestinya dia sudah memenangkan duel ini, hanya saja dia tidak melihat. Uja tadi intercept bola, Samsul Khairuddin. Julio Lopez kembali pada Samsul. Irsyad Aras, masih Irsyad Aras berusaha untuk keluar dari kepungan 3 pemain dan kirimkan sebuah crossing yang cukup baik. Namun dapat dihalau oleh Muhammad Ilham. Berada kembali dalam penguasaan Julio Lopez dan gol! Kesalahan di lini belakang Persija Jakarta membuat seorang Julio Lopez menghasilkan gol kedua bagi PSM Makassar. Ya, beberapa detik setelah saya katakan betapa rapuhnya lini belakang Persija, yang bisa dimanfaatkan lini depan PSM terbukti. Karena kita lihat bagaimana semuanya hanya bertumpu kepada Abanda, di mana Akmal, Leo Saputra, dan Leonard Tupamahu tidak begitu mewaspadai pergerakan-pergerakan Jilo maupun Prenoto. Kita lihat bagaimana ketika Abanda melakukan kesalahan, maka bencana datang ke gawang Hendro Kartiko. Ya, seperti yang di babak pertama tadi kita katakan bahwa begitu banyaknya peluang tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Akhirnya frustasilah yang mereka alami dan kembali kondisi ini diperparah dengan misunderstanding atau miss yang dilakukan oleh pemain bertahan. Akmal kirimkan sebuah crossing di dalam kotak penalti dan kembali Syamsidar terlepas. Kesempatan bagi Persija Jakarta, Muhammad Ilham, dan kembali Muhammad Ilham. Sebuah kesempatan yang tidak berhasil ia lesahkan menjadi gol. Ya, lagi-lagi kita lihat tindakan yang sangat mengherankan dari lini depan Persija, dan kembali Ilham melakukan hal yang fatal. Kita lihat bagaimana begitu mudahnya menceplokkan bola. Kita lihat dengan tenang dia mengcapping bola, memperdaya penjaga gawang. Gawang sudah begitu terbuka lebar, bola ditembak tidak karuan, dan ini bisa menimbulkan asumsi jangan-jangan faktor non tenis dalam hal ini masalah gaji yang belum mereka terima yang membuat hal ini semua terjadi di lapangan. Iya, memang. Lopez. Agus Indra kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti dan kembali akhirnya gol. Aliudin akhirnya memanfaatkan satu kesempatan dari begitu banyak kesempatan yang diraih, memperkecil ketertinggalan 1-2. Iya, kita lihat bagaimana pada saat posisi Bambang masuk menjadi seorang striker dan melakukan heading yang sangat bagus, sangat berkelas. Kita lihat walaupun mampu masih diblok oleh Syamsidar. Di sini dia berduel dengan Oja yang begitu tinggi, diblok, dan akhirnya Aliudin mampu memaksimalkan bola rebound tadi. Kita lihat peluang berkali-kali di babak pertama tadi dengan crossing tidak bisa dimaksimalkan oleh Lopez, dan pada saat Bambang masuk ke tengah, peluang mencetak gol terbuka. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana Syamsidar sudah begitu bagus terbang untuk menepis bola. Hanya saja memang posisi Aliudin dalam melakukan rebound lebih cepat. Kita tahu memang dia memiliki sprint pendek yang bagus, sehingga terjadi gol ketiga pada pertandingan malam ini yang kita harapkan akan terus mengalir. Umpan mendorong bola pada Fabio Lopez, kirimkan sebuah crossing, Bambang Pamungkas dan gol! Akhirnya Bambang Pamungkas kembali berhasil menjawab untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan di menit-menit akhir pertandingan 2-2. Ya, luar biasa Bambang. Kita tahu bagaimana Bambang adalah pemain yang sangat diandalkan Persija, pemain yang bisa membuat perbedaan besar di saat kritis. Dia dengan akurat mengheading bola, dan inilah salah satu yang membuat
Bambang ditakuti sebagai penyerang terbaik di Liga Indonesia. Iya, walaupun Lopez tidak mencetak gol, namun asisnya di menit-menit akhir injury time mampu dimaksimalkan oleh Bambang menjadikan gol. Kita lihat sangat berbeda apabila Bambanglah bermain sebagai striker. Lini pertahanan dari PSM Makassar, berbagai peluang yang mereka ciptakan. Kini Melki Peke, masih Melki Peke, tembakan yang langsung jatuh dalam pelukan Syamsidar. Kita saksikan gerakan dari Melki Peke, tembakan kaki kiri. Tampaknya masih terlampau mudah bagi Ngaran tadi. Dan akhirnya wasit Setiono meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dan hasil 2-2 adalah yang terbaik bagi kedua tim pada malam hari ini. Dan mitra sepak bola, tentunya kami akan segera membahas mengenai jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini.